Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami berdua dari mahasiswa STKIP PGRI Banjarmasin. Sehubungan dibuatnya video kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah dari teori belajar dan pembelajaran untuk dosen pengampu dari mata kuliah tersebut, yaitu yang terhormat Ibu Nana Suciati MPD. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Ahmad Habibi dengan NPM 3062056040 dan juga teman saya. Dan saya Said P. Salabi dengan nomor pokok mahasiswa 30620561776. Baiklah, di sini kami akan membahas tentang materi yang berjudul teori Van Hill. Baiklah, di sini saya ingin menjelaskan tentang apa itu pengertian teori Van Hill dan juga tahap-tahapan di teori Van Hill. Yang pertama, pengertian teori Van Hill. Teori Van Hill adalah teori mengenai tahap-tahap perkembang kognitif anak dalam memahami geometri. Untuk teori Van Hill terdapat beberapa tahap, yaitu ada tahap pengenalan, analisis, pengurutan, deduksi, dan juga keakuratan. Baiklah, kita masuk yang tahap pertama, yaitu tahap pengenalan. Pada tahap pengenalan, siswa hanya baru mengenal bangun-bangun geometri seperti bola, kubu, segitiga, persegi, dan juga bangun geometri lainnya. Dan juga di tahap teori Van Hill ini, guru harus memahami betul karakter anak. Pada tahap pengenalan, jangan sampai anak diajarkan sifat-sifat bangun geometri tersebut, karena anak akan menerima melalui hafalan bukan dengan pengertian. Dan yang kedua, ada tahapan analisis, di mana di tahapan ini, bila pada tahap pengenalan anak belum mengenal sifat-sifat bangun geometri, tidak demikian pada tahap analisis. Tahap ini anak sudah dapat memahami sifat-sifat dari bangun-bangun geometri. Jadi pada tahap ini anak belum mampu mengetahui hubungan yang terkait antara satu bangun geometri dengan hubungan geometri lainnya. Jadi anak belum mengetahui hubungan geometri satu dengan yang satunya. Selanjutnya kita masuk ke tahap pengurutan atau tahap yang ketiga. Di tahap pengurutan, anak sudah mulai mampu untuk melakukan penarikan kesimpulan secara deduktif, tetapi masih pada tahap awal, artinya belum berkembang baik. Karena pada tahap awal siswa diminta masih belum mampu memberikan alasan rinci ketika ditanya mengapa kedua diagonal persegi panjang itu sama, mengapa kedua diagonal pada persegi saling tegak lurus. Namun anak yang berada pada tahap ini sudah memahami pengurutan bangun-bangun geometri. Misalkan siswa mampu mengetahui jajar genjang itu trapesium, belah ketupat adalah layang-layang, kubus itu adalah balok, dan juga yang lainnya. Selanjutnya kita masuk ke tahap yang keempat, yaitu tahap deduksi. Di tahap ini anak dapat memahami deduksi, yaitu mengambil kesimpulan secara deduktif. Pengambilan kesimpulan secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus, seperti kita ketahui bahwa matematika adalah ilmu yang deduktif. Matematika dikaitkan dengan sebagai ilmu deduktif karena pengambilan kesimpulan, membuktikan teorema, dan lain-lain dilakukan dengan cara deduktif. Pada tahap ini, anak telah mengerti pentingnya peranan khusus, unsur-unsur yang tidak didefinisikan. Di samping unsur-unsur yang didefinisikan, aksioma atau problem dan teorema. Anak pada tahap ini belum memahami kegunaan dari suatu sistem deduktif. Oleh karena itu, anak pada tahap ini belum dapat menjawab pertanyaan mengapa sesuatu itu disajikan
teorema atau dalil. Dan untuk itu, pembuktian secara deduktif merupakan cara yang tepat dalam pembuktian pada matematika dengan penerapan teori belajar Van Hill. Ya baiklah, selanjutnya tahap kelima atau tahap yang terakhir. Tahap yang terakhir adalah tahap keakuratan. Tahap terakhir ini dari pengembangan kognitif anak dalam memahami geometri adalah tahap keakuratan. Pada tahap ini, anak sudah memahami betapa pentingnya ketepatan dari prinsip-prinsip dasar yang melandasi suatu pembuktian. Anak pada tahap ini sudah memahami mengapa sesuatu itu dijadikan postulat atau dalil. Selain mengumpulkan mengenai tahap-tahap perkembangan kognitif dalam memahami geometri, Van Hill juga mengemukakan beberapa teori berkaitan dengan pembelajaran geometri. Teori yang dikemukakan Van Hill antara lain adalah sebagai berikut. 3 unsur yang utama pembelajaran geometri yaitu waktu, materi pembelajaran, dan metode penyusun yang apabila dikelola secara terpadu dapat mengakibatkan meningkatnya kemampuan berpikir anak kepada tahap yang lebih tinggi dan tahap yang sebelumnya. Dan oleh karena itu, jarang atau hanya sedikit sekali anak yang sampai pada tahap berpikir ini sekalipun anak tersebut sudah berada di tingkat SMA. Untuk mendapatkan hasil yang diinginkan menurut Van Hill, yaitu anak memahami geometri dengan pengertian kegiatan belajar anak harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan anak atau disesuaikan dengan cara berpikirnya. Dengan demikian, anak dapat memperkaya pengalaman dan berpikirnya. Selain itu, sebagai persiapan untuk meningkatkan tahap berpikirnya pada tahap yang lebih tinggi dari tahap sebelumnya. Ya, sekian penjelasan yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan kata maupun kekurangannya, kami mohon dimaafkan. Dan juga terima kasih sudah menonton video dari kami. Mudah-mudahan apa saja penjelasan dari kami tadi bisa bermanfaat bagi kita semua dan juga menambah wawasan kita semua. Salah kata dan juga kekurangannya kami mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Dan kami akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.